Teologi teknologi. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu teologi dan teknologi. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu Allah memberikan perintah kepada manusia agar memenuhi dan menaklukkan bumi. Dalam istilah teologi ini dikenal dengan mandat budaya. Kita disuruh agar dapat untuk memperindah bumi dan berkreasi sekreatif mungkin. Dan teknologi merupakan bagian dari karya dan kreasi manusia yang segambar dengan Allah, yang dapat mengkreasikan dan menaklukkan bumi sebagaimana perintah yang dikatakan Allah agar dapat menaklukkan bumi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tekno dan logos. Tekno artinya keterampilan, logos artinya ilmu. Jadi teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi, ya kita ketahui banyak pengertian yang sangat luas yang menyangkut dengan teknologi. Jadi saya di sini akan membahas teknologi yang berhubungan dengan teologi. Contoh teologi yang lebih ditekankan pada pembahasan saat ini adalah seperti media sosial, Alkitab elektronik, live streaming, ibadah online, pendalaman Alkitab dari yang media-media sosial yang lain, dan lain sebagainya. Jadi batas pembahasan kita hanya sampai pada di sini. Sebelum situasi kita saat ini mengalami masa pandemi sekarang, banyak para pendeta atau pelayan Tuhan yang anti dengan teknologi, di mana mereka beranggapan ketika jemaat membawa alat elektronik ke gereja akan menjadi suatu masalah. Mereka beranggapan bahwa saat jemaat itu membawa alat elektronik ke gereja, hal itu akan membuat fokus jemaat terbagi, bukan fokus kepada tatanan peribadahan lagi, tetapi fokus pada segala macam godaan dalam alat elektronik yang mereka miliki. Kita sangat mengetahui bahwa banyak hal yang disajikan dalam alat elektronik dapat menjadi godaan dalam beribadah. Jadi di sini saya akan pembahasannya bagaimana peran teknologi dalam ruang lingkup gereja. Namun sebenarnya hal itu kembali lagi kepada masing-masing pribadi orang. Bagaimana tiap jemaat dapat mengontrol diri agar dapat fokus saat beribadah. Sebenarnya teknologi sangat dapat membantu kita dalam beribadah. Contohnya seperti pandemi saat ini yang sedang kita alami. Bagaimana saat ini setiap orang dapat tetap beribadah di mana mereka berada, dapat tetap menikmati pujian-pujian dimanapun, bahkan dalam mengisi waktu senggang dengan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya serba simple dan serba instan gitu. Kita semua dapat kita dapatkan dalam alat elektronik kita. Singkatnya, pada masa sekarang ini semuanya sudah sangat mudah dijangkau dalam aplikasi maupun dalam smartphone setiap orang. Jadi pandangan buruk tentang teknologi ini terutama pada masyarakat gereja agar lebih dituntun bagaimana dengan penggunaan yang bijak untuk memakai teknologi yang mereka pakai. Seperti yang dikatakan Eka Dharma Putra, tujuan dari teknologi adalah untuk memecahkan masalah manusia. Teknologi mengimplikasikan pilihan dan pilihan menuntun keputusan yang menyangkut aspek ilmiah, etis, dan religius. Dapat kita ambil kesimpulannya bahwa bukan teknologi yang dapat disalahkan, tetapi masing-masing dari pengguna lah yang harus dengan bijak menggunakan teknologi. Jadi peran para pelayan, para pendeta di situ agar mengajari, membawa para jemaat itu melakukan hal yang bijak pada tiap orang jemaat. Teknologi dapat memecahkan masalah manusia saat ini dalam hal beribadah dan tidak menutup kemungkinan banyak bidang yang dapat dibantu oleh adanya teknologi. Teknologi dapat membantu manusia, tapi jangan manusia diperbudak oleh teknologi. Sekian dari pembahasan saya tentang teknologi, teologi, dan teknologi. Terima kasih.